Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya yang menonton. Saya tidak tahu kalian menontonnya itu di pagi hari atau siang hari atau sore hari, bahkan siapa tahu juga kalian sempat membuka materi ini itu di malam hari ya. Nah, terima kasih sudah tetap belajar dari rumah, tetap aman di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, saya kembali lagi. Di sini saya akan membahas bab 4 yaitu subbab sumber sejarah. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum saya akan lanjut ke materi, silakan kalian subscribe, like, dan komen di bawah ini. Gratis. Oke, lanjut ya bab 4 tentang sumber sejarah. Jadi, saya kasih penta konsepnya dulu ya biar kalian paham. Apa sih yang akan kita pelajari tentang sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah itu dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan berdasarkan bentuknya. Nah, kalau berdasarkan sifat ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, sumber sejarah ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber lisan, tulisan, dan sumber benda. Oke, sumber sejarah tadi ya, seperti yang saya tanyakan, apa sih itu sumber sejarah? Jadi, sumber sejarah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Nah, informasi yang diperoleh dari sumber sejarah ini adalah keterangan sekitar apa yang telah terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Oke, yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, di sini sumber sejarah berdasarkan sifatnya tadi ya sudah saya bagi menjadi dua, yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer dulu. Apa sih sumber sejarah primer? Sumber sejarah primer itu disebut juga sebagai sumber utama atau sumber asli. Jadi, kita mendapatkan sumber sejarah primer itu bisa dari pelaku langsung atau bisa jadi dari dokumen-dokumen yang langsung pada masanya kita dapatkan. Nah, contohnya apa? Contoh sumber primer tertulis, ini ada arsip-arsip. Nah, tadi ya, jadi ada dua nih. Sumber primer ini bisa juga jadi pelaku langsung yang terlibat, saksi yang langsung melihat, itu juga bisa. Selain itu juga bisa dari dokumen atau arsip yang ada pada masa itu. Nah, nih, kemudian contohnya kalau pelaku tadi ya, pelaku sejarah atau saksi yang melihat langsung, itu kan pasti kita bisa mewawancarai, menjadi sumber lisan namanya. Lalu arsip, jadi sama. Arsipnya contohnya itu ada bangunan Candi Prasasti, kemudian ada juga teks proklamasi yang asli, itu ada di perpustakaan, itu namanya sumber primer. Lalu sumber sekunder. Sumber sekunder disebut juga sebagai sumber kedua. Contohnya, sumber sekunder tertulis adalah surat kabar atau sumber yang bukan merupakan kesaksian langsung pada periode sejarah yang diteliti oleh sejarawan. Jadi kalau sumber primer tadi adalah orang langsung ya, atau pelaku langsung menjadi pelaku sejarah atau saksi mata utamanya. Kalau sekunder ini bukan pelaku ataupun bukan saksi mata utama yang melihat dengan kepala mereka sendiri, tetapi ini udah kayak dari cerita orang lain atau juga dari beberapa buku-buku. Contohnya tadi ya ada dari surat kabar juga. Oke, selanjutnya sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ini terbagi menjadi berapa tadi? Jadi 3. Sumber tertulis atau sumber tulisan. Yang pertama, keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media seperti batu dan kertas. Nah, penemuan kertas menggantikan batu sebagai media penulisan. Informasi yang diberikan media kertas lebih banyak dan lebih lengkap bila dibandingkan dengan media batu. Ya, contohnya dulu prasasti ya untuk sumber tertulis ini, lalu kita berubah menjadi ke surat kabar, koran, dan lain sebagainya, majalah. Lalu yang kedua itu ada sumber lisan. Nah, sumber sejarah yang diperoleh dari penuturan seseorang yang terlibat atau yang menyaksikan peristiwa sejarah. Jadi sumber lisan ini terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama pelaku sejarah, yang kedua saksi sejarah yang melihat secara langsung dengan mata kepalanya mereka sendiri.
Kelebihan sejarah lisan. Jadi yang pertama itu mengumpulkan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah antara peneliti dengan tokoh. Sehingga jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada narasumber. Lalu penulis sejarah jadi lebih demokratis atau terbuka karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik rakyat biasa sampai pejabat. Lalu yang ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Kekurangan sejarah lisan, yaitu ada dua, keterbatasan daya ingat seseorang pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa, lalu memiliki subjektivitas yang tinggi, karena di sudut pandang yang berbeda dari masa-masa pelaku dan saksi terhadap suatu peristiwa, sehingga mereka akan cenderung memperbesar peranannya dan menutupi kekurangannya. Dan yang ketiga, sumber berdasarkan bentuknya itu adalah sumber benda. Sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya ada kapak, ada gerabah, perhiasan, patung, candi, batu, dan lain-lain. Usia sumber sejarah. Usia sumber sejarah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dari tipologi, yaitu penentuan usia benda berdasarkan bentuk material tipe benda tersebut. Lalu untuk menentukan usia sumber sejarah juga bisa berdasarkan stratigraphy, yaitu penentuan usia berdasarkan lapisan tanah. Dan yang ketiga itu dari kimia, penentuan usia berdasarkan zat-zat kimia yang ada di dalam benda tersebut. Masuk ke fakta sejarah. Nah, fakta sejarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya itu ada fakta keras dan fakta lunak. Sedangkan berdasarkan bentuknya itu ada fakta sosial, mental, dan artefak. Yang pertama, fakta keras atau hard fact. Fakta yang bersifat tegas, pasti kebenarannya, dan tidak perlu diperdebatkan lagi serta bisa diterima secara umum. Nah, contoh fakta keras ini yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini sudah keras sekali ya, tidak mungkin diperdebatkan lagi. Dan semua orang, masyarakat Indonesia itu sudah mengetahui atau bisa menerima fakta ini menjadi suatu kebenaran. Lalu fakta lunak atau soft fact. Fakta lunak merupakan fakta yang masih terbuka untuk diperdebatkan kebenarannya. Agar fakta lunak ini diyakini kebenarannya, sejarawan memerlukan beberapa bukti lebih kuat lagi. Apa sih contoh dari fakta lunak kok masih bisa diperdebatkan? Salah satu contohnya adalah letak lokasi Kerajaan Sriwijaya. Jadi lokasi Kerajaan Sriwijaya ini masih terbuka atau masih sering menjadi perdebatan. Letaknya ada yang mengatakan di wilayah Sumatera, ada yang mengatakan di wilayah Sumatera Selatan. Nah, itu jadi masih diperdebatkan dan masih perlu bukti-bukti yang lebih kuat lagi untuk menunjukkan lokasi pusat Kerajaan Sriwijaya yang sebenarnya. Lalu yang C itu ada inferensi. Inferensi adalah ide atau gagasan sebagai benang merah yang menjembatani antara fakta satu dengan fakta lain. Lalu opini. Opini itu adalah pikiran, pendirian, atau pendapat pribadi yang tidak didasarkan atas pendapat umum. Sedangkan fakta berdasarkan bentuknya itu ada fakta sosial. Fakta sosial menggambarkan keadaan sosial, suasana zaman, dan sistem kemasyarakatan yang pada masa lalu. Dengan kata lain, fakta sosial berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok masyarakat atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis serta komunikasi sosial terjaga baik. Lalu fakta mental itu merupakan kondisi yang menggambarkan suasana pikiran, perasaan hati, kerohanian, dan sikap yang mendasari suatu karya cipta. Jadi fakta mental berhubungan dengan perilaku ataupun tindakan moral manusia. Oke, tadi sudah ya sumber sejarah, kemudian fakta sejarah. Silakan kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau di forum di pembelajaran kita. Oke, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, komen.
Oke, tadi yang ketiga itu ada artefak. Oke, selesai sudah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.